الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah rahimakumullah, dan para pemirsa dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya, diberikan taufik untuk kembali kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana insyaallah taala pada kesempatan ini yang akan kita pelajari bersama adalah pembahasan Al-Aqiqah. Al-Aqiqah, akikah, ya, pembahasan tentang akikah. Ta'rifuha, terlebih dahulu kita membaca ya apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim hafizallahu taala dalam kitabnya ini. Ta'rifuha, definisi al-aqiqah. Al-aqiqah bi fathil ain al-muhmalah ismun lima yuzbahu 'anil maulud. Aqiqah adalah nama untuk kambing yang disembelih berkaitan dengan kelahiran bayi. Ya. Jadi akikah itu adalah kambing yang disembelih. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kelahiran bayi. Apa hukumnya? Hukum akikah. Hukmuha, penulis di sini berkata, wal aqiqatu wajibatun 'alal mauludi lahu. Akikah wajib atas orang tua. Penulis berkata, akikah wajib atas orang tua. Anil ghulami syatani mutakafiatani. Untuk anak laki-laki, ya bayi laki-laki, akikahnya adalah 2 kambing yang setara. 2 kambing yang setara. Wa anil jariyati syatun. Untuk bayi perempuan, akikahnya apa? 1 ekor kambing. An-Salm ibn Amirin Ad-Dabbi, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqah fa ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Rasulullah SAW bersabda, bersama seorang anak itu ada aqiqah, ada akikahnya. Fa ahriku anhu dama, alirkanlah darah untuknya. Artinya sembelihlah. Apa yang disembelih? Kambing. Ya. Hewan akikah disembelih untuknya. Wa amitu anhul adha, dan singkirkanlah gangguan darinya. Apa yang dimaksud dengan singkirkanlah gangguan darinya? Segala gangguan, termasuk di sini adalah, maksudnya adalah mencukur, ya, mencukur kepalanya, ya, dihilangkan gangguan atau kotoran dari kepalanya. Kemudian kita perhatikan di sini perintah Rasulullah SAW, fa ahriqu anhu dama, ya, ahriqu fa ahriqu anhu dama. Ini kan perintah. Nah, perintah pada asalnya perintah itu menunjukkan apa? Wajib. Pada asalnya perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Fa ahriqu anhu dama. Kemudian dari Aisyah, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an-na'uqa 'anil gulami syataini wa 'anil jariyah syatun. An-na'uqa 'anil gulami syataini wa 'anil jariyati syatan. Di sini Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ini perintah. Rasulullah SAW memerintahkan kami an-na'uqa, untuk memotong. Ya, aqiqah itu dari kata al-aq, artinya memotong. Memotong apa? Memotong 2 ekor kambing untuk al-gulam, untuk anak laki-laki. Ya, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Wa 'anil jariyah, dan untuk anak perempuan syatan, 1 ekor kambing. Di sini penulis memilih pendapat wajib. Ya. Di antaranya beliau mendatangkan hadis Aisyah. Situ disebutkan amarana, Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ya. Sekali lagi bahwa perintah menunjukkan apa? Wajib. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak wajib. Baik. Waktuha. Kapan waktu akikah? Dari Hasan an Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir murtahan. Murtahan itu artinya tergadai. Bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi'. Akikahnya tersebut disembelih pada hari yang keberapa? As-sabi', pada hari yang ke-7. Dan di hari yang ke-7 juga yuhlaqa, kepalanya dicukur gundul. Ya, yuhlaqu ra'suhu. Wa yusamma, dan diberi nama. Kemudian penulis berkata, wa yustahabbu, dianjurkan lirrajuli, bagi laki-laki dewasa, ayya'uqa an nafsihi, dia mengakikahkan dirinya, in alima, jika dia mengetahui, anna abahu lam ya'uqa anhu, jika dia mengetahui bahwa bapaknya belum mengakikahkannya. Ya, dianjurkan bagi seorang laki-laki dewasa yang mengetahui bahwa semasa kecilnya dahulu belum diakikahkan oleh bapaknya, maka hendaklah dia apa? Dia boleh, ya, untuk mengakikahkan dirinya. Lima sahha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, bahwasanya beliau annahu aqqa an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyya, bahwasanya Rasulullah SAW mengakikah dirinya setelah beliau diutus menjadi seorang nabi. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, tentang kesahihannya. Ada yang berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghasankan hadis ini. Sekali lagi hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menghukumi hadis ini adalah hadis yang hasan. Artinya masuk ke dalam kategori sahih, ya, masuk dalam kategori sahih. Ya. Kemudian, ma yustahabu fi haqqil maulud, apa yang dianjurkan terkait dengan anak-anak yang baru dilahirkan. Apa yang dianjurkan terkait dengan anak-anak yang baru dilahirkan. Yang pertama, tahnikuhu, mentahniknya. Dari Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, wulida li ghulam, telah lahir anak laki-lakiku, fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim, kemudian beliau menamakannya Ibrahim. Fahannakahu bitamrah, kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Mentahnik itu maksudnya apa? Ya, memakan kurma, ya, dikunyah, ya, sampai halus, kemudian diambil lalu dimasukkan ke mulut
bayi yang baru lahir tersebut, lalu digosok-gosokkan ke mulutnya, ke langit-langitnya. Ya, digosok ke langit-langitnya. Itu namanya mentahnik. Kurma yang sudah dihaluskan, ya. Kurma yang sudah dihaluskan dengan digigit halus, ya, dikunyah halus, kemudian kita ambil lalu digosokkan, digosok-gosokkan ke langit-langit mulut bayi. Ya. Ini namanya tahnik. Kemudian wada'a lahu bil barakah. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan untuknya. Ya, untuk anak siapa nih? Anak Abu Musa yang diberi nama Ibrahim oleh Rasulullah. Wa dafa'ahu ilayya. Kemudian Rasulullah mengembalikannya kepadaku. Ya, menyerahkan anak tersebut kembali kepada Abu Musa. Wa kana akbar waladi Abi Musa, dan anak tersebut adalah putra Abu Musa yang paling besar, ya, putra Abu Musa yang paling besar. Jadi yang pertama adalah tahnik. Ya, pertama tahnik. Yang kedua adalah halqu ra'sihi yaumas sabi'. Menggundul kepalanya di hari yang ketujuh, hari ketujuh kelahiran. Wa tasadduqu bi waznihi fiddah, dan menyedekahkan perak seukuran rambut yang digundul. Ya, menyedekahkan perak seberat apa? Seberat rambut yang dicukur tersebut. Dari Al-Hasan Ibni Samurah, Anil Hasan Ibni Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, tudbahu anhu yaumas sabi', akikahnya tersebut disembelih pada hari yang ketujuh, wa yuhlaqu ra'suhu, kepalanya dicukur gundul, ya, yuhlaq itu artinya dicukur sampai gundul, ya, sampai botak, pelontos, ya, wa yusamma, dan diberi nama. Kemudian dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, lamma waladatil Hasan, ketika Fatimah melahirkan Al-Hasan, apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah? Ihlaki ra'sahu, gundullah kepalanya. Wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin, dan sedekahkanlah perak seberat rambutnya kepada orang-orang miskin. Yang menyedekahkan perak seberat rambutnya kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Nah, yang pertama apa tadi? Tahnik, ya. Yang kedua, mencukur rambut. Yang ketiga, mengkhitannya di hari yang ketujuh. Mengkhitannya di hari yang ketujuh, hari ketujuh kelahiran. Lima rawahu Tabrani fil Mu'jam as-Saghir, sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam as-Saghir dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW aqqa 'anil Hasan wal Husain, Rasulullah SAW mengakikah Al-Hasan dan Al-Husain, wa khatanahuma, dan mengkhitan Al-Hasan dan Al-Husain, li sab'ati ayyam, di hari yang ketujuh, di hari yang ketujuh kelahiran Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian riwayat dalam Al-Awsat dari Ibnu Abbas, sab'atun minas sunnah fi sabi yawm as-sabi' yusamma wa yukhtan. Ada tujuh yang berkaitan dengan ada tujuh yang itu merupakan sunnah berkaitan dengan anak yang baru lahir pada hari yang ketujuh. Di antaranya disebutkan di sini adalah yusamma wa yukhtan, diberi nama dan di khitan. Selesai, kita membacakan apa yang ditulis oleh Syekh dalam kitabnya Al-Wajiz terkait dengan Al-Aqiqah. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Tahnik. Barakallahu fiik. Tahnik kapan? Tahnik itu langsung ketika anak itu baru lahir. Nah.
Bagi? Baik, barakallahu fiik. Terkait dengan adzan dan iqamah pada anak yang baru lahir, ya. Ini khilaf para ulama tentang masalah ini ya. Khilaf para ulama tentang masalah mengadzankan dan mengiqamahkan, ya. Ada yang mensahihkannya, ada yang ya adzan dan mengadzankan anak yang baru lahir. Allah Ta'ala ini termasuk yang dhaif. Allah Ta'ala alam. Nampaknya perlu kita berikan tambahan ya, perlu tambahan penjelasan ya. Kan ini pasti akan banyak pertanyaan, nampaknya nanti akan banyak pertanyaan, termasuk diantaranya apakah wanita boleh mengkikahkan dirinya? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya. Ya, terkait dengan hal tersebut, apakah wanita boleh berkurban? Bolehkah wanita berkurban? Boleh. Nah, terkait dengan masalah ini, akikah. Yang pertama yang kita bahas terlebih dahulu adalah penulis berpendapat bahwa akikah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Apa sebabnya? Perintah. Perintah. Perintah menunjukkan wajib. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan perintah pada tingkatan wajib, tapi itu bermakna adalah sunnah? Ada atau tidak? Ada dalil yang lain, ya. Rasulullah bersabda, "Man wulida lahu walada." Siapa yang memiliki seorang anak, artinya Allah berikan kepadanya, Allah karunia dia seorang anak, ya. Allah beri dia seorang anak. Fa ahabba an yansuka anhu, dan ahabba artinya dia menyukai, ya, menginginkan untuk menyembelih, untuk mengakikahkannya. Garis bawahnya di sini apa? Ahabba, menginginkan, menyukai untuk mengakikahkan anaknya tersebut, fal yansuk, maka akikahkanlah. Hadisnya sahih. Dengan demikian pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, hukumnya adalah sunnah, namun sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya apa? Yang lebih dekat kepada wajib. Sunnah yang lebih dekat kepada wajib. Namun dia bukan wajib, ya. Artinya tidak sampai berdosa ketika tidak melaksanakannya. Ya. Namun sebagian ulama berpendapat hukumnya apa? Wajib. Ya. Pendapat yang lain mengatakan apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Allah Ta'ala alam. Pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Baik. Pembahasan berikutnya adalah pada sabda Rasulullah SAW, kullu gulamin. Ya, kullu gulamin. Gulam itu sebenarnya adalah anak laki-laki. Maka bagi anak laki-laki adalah syatani, 2 ekor kambing. Adapun anak perempuan disebut dengan jariyah. Akikahnya apa? Syatun, 1 ekor kambing. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan murtahanun? Apa tadi murtahan? Apa tadi murtahanun bi aqiqatihi? Kullu gulamin murtahanun. Ya. Tergadaikan dengan akikahnya. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Nah, apa maksudnya tergadaikan? Anak tergadaikan dengan akikahnya. Siapa yang paham? Angkat tangan. Kalau tidak diakikahkan, itu maksudnya. Ya. Artinya kalau anak tersebut belum diakikahkan, di antara pendapat, ya, penjelasan tentang makna di antara pendapat, ya, di antara pendapat yang mengatakan atau menjelaskan makna murtahanun, bahwa seorang anak terhalang untuk memberikan syafaat
untuk orang tuanya hingga dia diakikahkan. Ini di antara pendapat. Ya. Gimana? Jadi nanti akan kita bahas setelah ini, Pak. Ya, kalau sudah dewasa bagaimana? Nah, tapi sebelumnya tadi sudah kita mukadimahi ya dalam kitab tadi. Untuk dirinya sendiri kan, kalau dia belum diakikahkan oleh orang tuanya. Nah, pertanyaannya kalau anaknya sudah dewasa, apakah bapaknya masih tetap punya tanggungan untuk mengakikahkan anaknya ataukah tidak? Masih bolehkah orang tuanya mengakikahkan? Atau masih punya tanggungan ataukah tidak? Kalau pembahasan kita tadi adalah yang sudah dewasa boleh mengakikahkan di dirinya sendiri. Ya. Nah, di antara pendapat yang mengatakan boleh itu adalah kullu gulamin murtahanun. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Pertanyaannya adalah apakah memang itu adalah hanya sang ayah saja yang boleh mengakikahkan anaknya? Jawabannya juga tidak. Ternyata Hasan al-Husain yang mengakikahkannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya boleh orang lain mengakikahkan anak tersebut, ya. Bisa jadi ayahnya tidak mampu, bisa jadi dengan izin ayahnya. Taib, bisa dipahami? Nah, pendapat yang lain terkait dengan murtahan, anak tersebut akan mudah digoda hingga dia digoda oleh syaitan, ya. Dia mudah digoda oleh syaitan sampai dia diakikahkan. Ini diantara beberapa pendapat terkait dengan makna murtahan, ya, digadaikan. Baik. Yang jelas tidak ada dalil yang tegas, ya. Tidak ada dalil yang tegas tentang makna murtahan, apa yang dimaksud dengan murtahan. Namun ini adalah merupakan motivasi untuk kita, ya, untuk mengakikahkan mengakikahkan anak kita. Baik, sekarang pembahasan berikutnya adalah hari yang ketujuh. Bagaimana kita menentukan hari yang ketujuh? Contoh, hari Jumat. Anak lahir di malam hari. Hari pertamanya dihitung dari Sabtu? Sabtu. Oke. Sabtu ya hari pertamanya. Kalau lahirnya jam 5 sore. Berarti Jumat. Jadi gimana menentukannya? Batasnya Maghrib sampai? Maghrib ke Maghrib gitu. Maghrib. Kalau besok jam 7 pagi? Masuk ke Sabtu berikutnya. Ya. Sabtu. Artinya kalau dia di Sabtu jam 7 pagi berarti hitungan Sabtu itu. Kalau misalnya jam 5 sore itu hari Jumat. Kalau jam 7 malam itu sudah masuk Sabtu. Oh, sudah masuk Sabtu. Baik. Kalau jam 7 pagi hari Jumat? Masih Jumat. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Terkait dengan hari yang ketujuh ini, ya. Kalau anak tersebut lahir setelah matahari terbenam, antara waktu matahari terbenam, setelah matahari terbenam, sampai sebelum fajar, sepakat para ulama bahwa hari tersebut tidak dihitung. Berarti dihitung hari besoknya. Ya. Kalau jam 7 malam, hari Jumat, jam 7 malam. Jam 12 malam. Ini kan hari Jumat siangnya kan? Ya. Malam, jam 6, jam 7 gitu kan? Ya. Lahir anak tersebut di pukul 11 malam. Berarti hari ini tidak masuk. Anak itu lahir di 11 nanti, jam 11 malam nanti. Hari ini dihitung atau tidak? Hari ini tidak dihitung. Berarti mulai hitungannya adalah besok. Tapi kalau lahirnya di siang hari, ya, kalau lahirnya di siang hari setelah fajar, setelah subuh, ya, lahirnya di siang hari setelah subuh, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa
hari itu dihitung hari yang pertama. Dihitung hari yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hari itu tidak dihitung, besoknya baru dihitung. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, kalau setelah fajar, siang hari ya, setelah fajar, ya, maka hari itu dihitung hari yang pertama. Maka kalau lahirnya jam 7 pagi Jumat, berarti hari Jumat itu dihitung hari yang pertama. Maka akikahnya yang ke-7? Hari Kamis. Tapi kalau jam 7 ya, pukul 7 malam, masuknya malam Sabtu, berarti Jumat tersebut tidak dihitung. Sabtu mulai dihitung. Maka akikahnya jatuh pada hari Jumat. Sampai sini bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang pertanyaan tentang hari-hari yang ke-7 ini. Kalau seandainya dimajukan dari hari 7, boleh nggak akikahnya? Kalau diundurkan dari yang ke-7, boleh tidak? Hah? Kalau diundur atau dimajukan? Ya, hari ke-7 atau hari ke-14. Kalau hari ke-8 boleh nggak? Kalau hadir boleh. Hari yang ke-7 apa sunnahnya tadi? Yang kita pelajari hari yang ke-7 apa saja sunnah terhadap anak apa tadi? Anak yang baru lahir. Akikah, cukur rambut, diberi nama, ya. Akikah, cukur rambut, kemudian penamaan di hari yang ke-7 itu sunnah-sunnahnya, ya. Kenapa? Iya, sedekah. Tadi kan sudah dicukur, kemudian disedekahkan perak ya, seberat timbangan rambut bayi tersebut. Nah, kalau diberi nama sebelum hari ke-7, boleh atau tidak? Baru lahir langsung dikasih nama, boleh nggak? Boleh. Ya. Namun tadi disebutkan adalah yang utama adalah apa? Di hari yang ke-7. Namun kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anaknya Ibrahim di saat anaknya baru lahir. Jadi boleh pemberian nama itu ketika bayi baru lahir. Ya, artinya tidak di hari ke-7 itu. Itu boleh, ya. Seperti sabda Rasulullah, wa inni samaituhu bismi abi. Aku memberikan nama seperti nama bapakku, ya ini Ibrahim. Ini ketika Ibrahim anak Rasulullah baru lahir, langsung diberi nama Ibrahim. Ini boleh. Maka kalau seandainya memang ada keperluan, ya, sebelum itu diakikahkan, itu pun juga boleh. Tapi sunnahnya yang utamanya adalah akikah, pemberian nama, ya, termasuk mencukur rambut itu di hari yang ke-7. Sekali lagi hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah di hari yang ke-7. Ini pembahasannya tentang waktu, ya. Pembahasannya tentang waktu. Taib. Kemudian pembahasan terkait dengan syarat sembelihan kambing, ya. Syarat sembelihan kambing tadi sudah disebutkan, ya, terkait dengan kambing ini. Kambingnya seperti apa sih yang akikah ini? Apakah beda dari yang kurban? Jawabannya sama dengan hewan kurban, ya, sama dengan hewan kurban. Ya, kambing setidaknya minimal dia sudah berumur 1 tahun, sudah genap berusia 1 tahun. Namun perbedaan antara akikah dan kurban adalah, untuk hewan akikah dan kurban adalah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau akikah yang utama itu adalah kambing. Akikah yang utama itu adalah kambing, karena nas-nasnya, dalil-dalilnya menunjukkan kambing. Namun kalau kurban yang utama adalah satu orang 1 ekor unta, kemudian di bawahnya lagi 1 orang 1 ekor sapi, di bawahnya lagi 1 orang 1 ekor kambing. Ya, beda dengan akikah. Kalau akikah yang utama adalah kambing. Dan bedanya lagi dengan hewan kurban adalah
Kalau hewan kurban itu bisa berserikat. Bisa berserikat. Contoh sapi bisa berserikat 7 ya. Tetapi kalau akikah tidak bisa kemudian kita beberapa anak untuk satu ekor diakikahkan dengan satu ekor sapi. Ya, umpamanya di situ bisanya berserikat 7. Kemudian kita anaknya laki-laki ada 2 gitu kan. Laki-laki 2 berarti sudah 4 bagian. Kemudian anak perempuan 3. Pas ini 7 ini. Jadi akikahnya adalah satu ekor sapi. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Bisa dipahami? Ini ada 2 perbedaannya. Yang utama adalah kambing. Nah, timbul lagi pertanyaan, boleh nggak berakikah dengan sapi? Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Bolehkah berakikah dengan unta? Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang utama? Dalil-dalilnya menunjukkan apa? Kambing. Padahal sapi dan unta sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Namun pensyaratan akikah terkait dengan apa? Kambing. Maka yang utama tetap kambing. Kalau seandainya ada yang berakikah dengan sapi, maka satu ekor sapi itu untuk satu orang. Satu anak. Tidak bisa berserikat. Baik, bisa dipahami? 6. Pembahasan berikutnya adalah, ada pertanyaan, boleh nggak yang betina? Jawabannya boleh. Jawabannya betina boleh. La yadurrukum dhukranan kunna am inatha. Tidak memudarati kalian apakah hewan-hewan tersebut jantan ataukah betina. Ya tidak mengapa. Ya betina tidak mengapa, boleh. Nah, namun tadi sudah disebutkan kambing itu ada yang setara kan? Untuk laki-laki tadi kan 2 ekor kambing. Hendaklah dicari 2 ekor kambing yang setara. Setara ini apa maksudnya? Dalam yang riwayat yang lain adalah syatani mutamasilatani. Ini dalam riwayat yang lain. 2 ekor kambing yang sama. Sama apanya? Sama umurnya, sama beratnya. Kalau bisa dicari yang sama. Sama apanya? Sama umurnya. Sama apa? Sama beratnya. Kalau bisa, itu yang utama. Bisa dipahami? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau tidak mampu, kalau tidak mampu 2 ekor kambing bagi laki-laki, bolehkah akikah dengan 1 ekor kambing? Boleh. Boleh? Dari mana tahunya? Siapa orang itu? Hah? Iya. Yakin? Oh, banyak yang melakukan. Ya siapa? Pertanyaan siapa? Apakah bisa diikuti atau tidak? Banyaknya orang melakukan tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Kalau tidak mampu, 1 ekor kambing itu mencukupi untuk anak laki-laki. Tetapi kalau mampu, yang disunahkan adalah 2 ekor kambing. Nah sekarang kalau kita sekarang mampunya hanya 1 ekor kambing, kemudian nanti kita sambung lagi, boleh? Anak yang lahir laki-laki. Sekarang kita mampunya hanya bisa beli 1 ekor kambing di hari yang ke-7-nya. Hanya 1 ekor kambing. Ya berarti ini termasuk yang tidak mampu kan? Kalau tidak mampu maka itu sudah mencukupinya. Itu sudah dianggap berakikah. Dan kemudian di lain hari, di lain kesempatan dia punya rizki, alhamdulillah, dia ingin lagi untuk menggenapkan akikah anaknya yang masih kurang itu, maka boleh dia
mengakikahkan di lain waktu. Boleh. Ya. Taib. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diikuti? Jawabannya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan beliau pernah berakikah dengan 1 ekor kambing untuk anak laki-lakinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berakikah 1 ekor kambing untuk anak laki-lakinya. Tapi ikhwati billah rahimakumullah, ada anak yang lahir di Pasaman. Setelah itu karena orang tuanya dinas di Padang, kemudian anak itu dibawa ke Padang. Hari yang ke-7-nya di Padang. Akikahnya di mana? Hah? Anaknya dibawa ke Padang. Berarti akikahnya di Padang. Kalau ibunya bersama anaknya di Pasaman, bapaknya yang dinas di Padang sendiri, akikahnya di mana? Akikahnya di... Kok ragu nih? Mana nih? Jawab aja, Pak. Di Ya, di Pasaman. Artinya anak itu diakikah di mana posisinya. Di hari yang ke-7 berada di Pasaman, maka dia diakikahkan di Pasaman. Gimana? Anaknya di mana ketika hari ke-7? Anaknya di sini. Ya. Akikahnya di kampung. Ya. Harusnya nyembelihnya di mana? Di sini? Ya, utamanya adalah nyembelihnya di sini. Pertanyaannya, bolehkah mengakikahkan di kampung? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Umpamanya ayahnya sedang di Padang, ayahnya langsung mengakikahkan di Padang untuk anaknya yang di Pasaman. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Namun yang utama adalah di mana anak itu berada, di sanalah dia diakikahkan. Seperti halnya dengan apa? Disamakan dengan zakatul fitr. Disamakan dengan zakatul fitr terkait dengan badan orang yang berpuasa. Di mana badan orang berpuasa itu di saat dia membayarkan atau mengeluarkan zakat fitrahnya. Di mana dia berada? Nah, di sanalah dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, dengan hal ini juga terkait dengan... Sebentar, apakah ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Iya, Pak, silakan. Iya, Pak. Saya dulu diakikahkan oleh orang. Halo, Pak, diulangi lagi. Halo. Halo, Pak. Halo. Iya. Iya, masih tunggu ada panggilan ya, ntar. Sampai di mana tadi? Tempat akikah tadi ya. Iya, tempat akikah. Ini terkait dengan zakat. Ini terkait dengan sama seperti dengan zakat fitr. Kalau zakat fitr tadi orang yang puasa, di mana dia berada, maka di sanalah dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Demikian juga di mana posisi bayinya, maka di sanalah dia hendaknya diakikahkan ketika bayi tersebut ada. Ya? Iya, itu yang utamanya. Mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini Ustaz, Ya. pertanyaan masalah ikut Zulkifli hari. Boleh nggak tolong bacakan dalilnya yang membolehkan? Apa itu, Pak? Akiko. Iya, kenapa, Pak? Akiko umur 8 hari atau lebih dari 7 hari. Iya, Pak. Boleh apa tidak? Baik. Kalau boleh, tolong dibacakan dalilnya. Baik. Gimana dalilnya? Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, ini terkait dengan yang boleh tidaknya setelah hari yang ketujuh, ya. Tep. 6. Nanti sekalian kita jawab itu, ya, kita pending dulu sekalian, ya. Bolehnya hari setelah hari yang ketujuh untuk akikah. Tadi kan disebutkan tadi akikah itu di hari yang ketujuh. Bagaimana dengan setelah hari yang ketujuh? Boleh ataukah tidak? Kan itu, ya. Tep. Nanti terakhir kita sampaikan. Pembahasan berikut kita adalah akikah terkait anak-anak yang meninggal sebelum hari yang ketujuh. Sebelum hari yang ketujuh. Dia sudah lahir, kemudian sebelum hari yang ketujuh dia meninggal. Apakah tetap diakikahkan atau tidak? Akikah atau tidak? Diakikahkan, ya. Ya, tetap disunahkan untuk diakikahkan. Ya. Kenapa? Kullu gulamin. Dia sudah disebut dengan gulam. Dia sudah disebut dengan anak. Ya, kenapa? Karena dia sudah ditiupkan roh. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa bayi yang keguguran pun juga dengan syarat bahwa dia umur janin tersebut sudah berusia 4 bulan. Sudah berusia 4 bulan, artinya ketika janin itu sudah ditiupkan padanya roh dan kemudian keguguran, ya, maka juga anak tersebut boleh diakikahkan. Apalagi anak yang sudah lahir. Ya. Kenapa? Keumuman dalilnya tadi adalah kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan apa? Dengan akikahnya. Baik. Kemudian terkait dengan kalau tidak bisa di hari yang ketujuh. Nah, pertanyaan kan? Tidak bisa di hari ketujuh. Bolehkah dimajukan? Boleh. Bolehkah diundur? Boleh. Tapi yang disunnahkan adalah hari yang sekali lagi hukumnya apa? Disunnahkan hari yang ketujuh. Tetapi kalau tidak bisa di hari yang ketujuh, boleh didahulukan. Boleh juga diundur. Di antara pendapat, kalau tidak bisa di hari ketujuh, maka kelipatan ganjilnya, yakni 14, 21. Setelah itu terserah. Setelah itu terserah. Namun yang utama adalah sesuai dengan dalil adalah di hari yang ketujuh. Apanya yang di hari ketujuh ini? Makan dagingnya atau menyembelihnya? Menyembelihnya. Ya. Umpamanya jatuh menyembelihnya hari ketujuhnya itu di hari Jumat. Di hari Jumat ini belum bisa berkumpul gitu kan, keluarga belum bisa berkumpul, kemungkinan bisa berkumpulnya hari Ahad, atau kita belum bisa membagikannya di hari Jumat tersebut, ya. Nah, tetap bisa disembelih di hari Jumat. Bisa disembelih hari Jumat, namun dimasaknya mungkin di hari Sabtu, dibagikannya nanti di hari Ahadnya. Kan bisa demikian? Maka tetap terpenuhi apa? Akikahnya tadi, yakni menyembelihnya terlaksana di hari yang ketujuh. Ya. Acara mungkin mengundang orang lain untuk makan gitu kan, ya silahkan. Ya bisa jadi hari Sabtunya, bisa jadi hari Ahad, itu tidak masalah. Namun kalau karena suatu udzur tidak bisa juga di hari yang ketujuh. Tadi sudah disebutkan ya, di antara pendapat boleh di hari ke-14, boleh di hari yang ke-21. Setelah itu terserah. Ya. Namun kalau kita dalil yang secara khusus, ya tidak ada dalil secara khusus yang menjelaskan selain hari ke-7. Ya. Bagaimana? Cuman keumuman dalil. Anak itu tetap tergadaikan. Ya, status anak tersebut tergadaikan selama belum diakikahkan. Maka kalau karena ada satu uzur atau karena ada satu maslahat dan tidak bisa diakikah di hari yang ketujuh, kapan bisa itu boleh? Kapan bisa itu boleh? Disebabkan karena apa? Bisa jadi karena uzur, bisa jadi disebabkan karena ada suatu maslahat.
Masalahnya apa tadi? Ya bisa jadi ketika di hari Jumat dan pas di hari ke-7 ya, belum bisa gitu kan? Ya. Ya. Bisanya di hari yang keberapa? Di hari yang lain. Ya, uangnya belum terkumpul gitu kan? Atau mungkin belum gajian gitu kan? Nah, belum gajian, nah, pas di hari ke-7-nya di akhir bulan gitu kan? Ya, gajiannya kapan? Di awal bulan, belum bisa untuk beli kambingnya. Ya. Maka ditunda sampai tanggal 2 mungkin gajiannya. Sudah dapat uang baru beli kambing kemudian diakikahkan anaknya. Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi bagaimana kita menebusnya? Bagaimana kita menebusnya? Yang penting sekarang bagaimana kita menebusnya, dan boleh siapa saja menebusnya. Apakah ayahnya itu sendiri, ataukah anaknya sendiri, ataukah orang lain? Yang penting apa? Yang penting terbayarkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Hamba Allah dari Kinali. Ya, silakan Pak. Hamba Allah dari Kinali, silakan Pak. Bagaimana hukumnya Ustaz orang tua yang menikahkan anaknya dengan sapi dari anggotanya 7 orang? Apakah itu sah? Kalau tidak sah, apakah wajib orang itu diakikahkan kembali di umurnya yang sudah tua ini? Itu saja pertanyaannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Penjelasannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini yang terjadi ya di tengah masyarakat kita ya, disebabkan karena ketidaktahuan. Sehingga mengakikahkan anaknya kita tutup Pak ya, bisa dimonitor di televisi Pak ya. Baik. Sehingga mengakikahkan anaknya dengan 1 ekor sapi untuk beberapa anak. 1 ekor sapi untuk beberapa anak. Pertanyaannya adalah, apakah ini sudah dianggap akikah ataukah tidak? Tadi sudah kita sebutkan bahwa ini bukan akikah, tapi ini adalah sembelihan biasa. Ini adalah sembelihan biasa, bukan akikah. Ya. Karena kalau akikah itu tadi apa? Kambing. Kalau sapi tadi 1 ekor sapi untuk 1 ekor sapi untuk 1 anak. Ini diperbolehkan. Ini sudah dianggap berakikah. Ya. Tapi belum ketika itu disyarikatkan, ini tidak dianggap sebagai akikah. Nah, berarti ini belum terhitung sebagai akikah. Ini hanya sebagai sembelihan biasa. Nah, kemudian apakah masih ada tanggungan? Jawabannya adalah karena belum terpenuhi akikah tadi dengan ketentuan syariat, berarti masih ada tanggungan apa? Akikah. Nah, sekarang anak-anak sudah besar-besar bagaimana? Kalau ada kemampuan maka boleh mengakikahkan mereka. Jika tidak, maka anak-anak boleh mengakikahkan diri mereka sendiri. Yang jelas bagaimana cara agar mereka terbebaskan dari gadai tersebut. Taib. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita karena ketidaktahuan kita. Maka ini kita ambil pelajaran bahwa penting kita untuk duduk di majelis ilmu, sehingga sebelum beramal itu hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Ya, ini yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita ya, tidak mengetahui. Mereka beranggapan itu sama seperti kurban. Ya, sama seperti kurban. Tidak, ini tidak seperti kurban. Ya, bahkan di antara para ulama pun juga mengatakan bahwa ini dalil-dalilnya kambing, tidak bisa sapi. Ya. Dalil-dalilnya adalah kambing, tidak bisa sapi. Ya. Namun pendapat yang lain mengatakan boleh, tapi dengan syarat apa? 1 orang untuk 1 anak. Tidak bisa berserikat beberapa anak untuk 1 ekor sapi. Allah Ta'ala alam. Ya, demikian Pak ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya Ibu tadi? Iya. Jadi sudah terjawab Ibu ya? Khair, alhamdulillah. Silakan Pak.
Iya Pak, kenapa? Taib. Ini kita akan berakikah ya. Ya, berakikah dalam rangka beribadah. Kemudian dilihat juga dari kemampuan kita. Yang jelas bahwa pertama, tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan khusus terkait dengan hewan akikah yang berkenaan dengan bentuk fisiknya, apakah jantan atau betina. Tadi kan sudah disebutkan bahwa la yadurrukum. Ya. Apakah tidak membahayakan kalian? Apakah hewan tersebut ya? Ya. Dzukranan kunna am inatha, apakah itu jantan ataukah atau betina, tidak memudaratkan kalian, tidak membahayakan kalian. Artinya tidak mengapa. Mau jantan mau betina itu tidak masalah. Ya. Tidak ada ketentuan itu. Tidak ada ketentuan harus berjenggot ataukah tidak. Ya, seperti apa bentuknya? Tidak, ya. Taib. Yang jelas diusahakan adalah bahwa hewan tersebut sehat, tidak cacat. Untuk kambing cukup umur. 6. Itu. 1 tahun untuk kambing. Taib. 1 tahun untuk kambing. Allah Ta'ala alam. 6. Itu saja. Silakan. Ini kita kembali kepada pertanyaan tentang hewan apa saja yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Ya, itu kan terkait dengan hewan kurban. Hewan kurban itu hanya apa? Hanya unta, sapi dan kambing. Ya, itu kurban. Ya. Maka kalau pertanyaan tadi, kalau seandainya ada yang berakikah dengan sapi boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tapi yang utama adalah kambing. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana dengan rusa, mungkin ayam, atau kijang, atau kuda sebagai hewan akikah, boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Jangankan hewan itu, masalah sapi saja masih ada yang berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena dalil-dalilnya menunjukkan kambing. Ya. Khair. Kalau kita masuk kepada pembahasan tentang kurban, hewan-hewan yang disebutkan tadi selain unta, sapi dan kambing, ini bukan termasuk hewan kurban. Demikian. Allah alam. Sebentar, ada pertanyaan. Tidak, ini ada, kita angkat dulu pemirsa dan nanya lagi. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak siapa di mana? Ini nasi. Waalaikumsalam. Ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan monitor di di teleponnya saja ya. Jangan sambil nelpon sambil mendengar televisi, nanti terjadi feedback nanti ya. Bingung mana yang mau didengarkan, apakah telepon ataukah televisinya ya. Jadi kalau ada yang menelpon silakan fokus di teleponnya saja. Kemudian nanti setelah menelpon, teleponnya bisa dimatikan dan bisa kembali mendengar televisinya. Ya, supaya tidak menggema suaranya, tidak feedback ya. Oke, nanti suaranya ada jedanya nanti ya. Silakan, ada yang di masjid, ada yang bertanya, silakan. 6. Orang tuanya masih ada? Iya, orang tuanya ada kan? Orang tuanya ada, bisa bertanya kepada bapak ibunya. Iya. Oh, kalau orang tuanya sudah meninggal, kita tidak tahu, kita tidak bisa bertanya. Yang jelas ini adalah akikah itu adalah hukum asalnya adalah ini adalah tanggung jawab ayah, orang tua. Hukum asalnya akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau kita tidak tahu, kita tidak dibebani dengan hal tersebut. Tapi kalau seandainya orang tua masih hidup, ya, orang tua masih hidup, kita boleh bertanya, sudah diakikahkan atau belum? 6. Ya, ada pertanyaan dari pemirsa, kita angkat terlebih dahulu. Ya,
Silakan lanjut, terputus. Ada yang ingin bertanya? Nah, fadhol. Akikah yang disertai dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kemudian oh, dipotong sedikit kemudian dimasukkan ke kelapa. Gitu. Rambut anaknya berarti ya? Ah ya, oke. Terus baik. Baik, sekarang kita bertanya. Kita kembali bertanya. Bertanya kepada orang yang melakukannya. Kan begitu ya? Tentu kita bertanya kepada orang yang melakukannya. Apakah punya dalil ataukah tidak? Ya. Yang jelas tadi yang disebutkan tadi, mencelupkan rambut bayi ke air kelapa. Kan gitu ya. Ini, kalau ditanyakan dalilnya, insya Allah tidak akan ditemukan. Tidak akan ditemukan. Kan gitu ya. Kemudian kalau anak didoakan. Ya seperti Rasulullah SAW tadi kan. Beliau yang sendiri yang beliau mendoakan. Seperti Abu Musa yang membawa anaknya kepada Rasulullah SAW, ya kan? Lalu Rasulullah SAW memberi namanya apa? Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW yang langsung mendoakannya. Bukan Rasulullah SAW kemudian berdoa, kemudian mengajak para sahabat, kita doakan anaknya Abu Musa. Ya, kita doakan anaknya Abu Musa. Apakah itu yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Mendoakan keberkahan untuk Ibrahim, anaknya Abu Musa tersebut, kemudian setelah itu menyerahkannya kembali kepada bapaknya. Selesai. Kan begitu. Jadi kalau yang masing-masing ya kita melihat anak yang baru lahir ya kita doakan keberkahannya. Ya, tidak perlu kita untuk mengumpulkannya. Terkadang mohon maaf, kalau kita berkumpul seperti begitu, terkadang yang mendoakan hanya ustadznya saja. Yang lain nunggu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kan itu. Doa apa? Hah? Doa apa? Doa apa? Doa makan. Ya. Jadi benar-benar kita sendiri bisa mendoa, kita sendiri datang doakannya. Dan sebenarnya datang seperti walimah akikah itu dalam rangka apa? Kita turut bahagia ya. Bahagia dengan kelahiran bayi tersebut dan kita mendoakannya, kita langsung sendiri yang mendoakannya. Kita semuanya pandai berdoa. Hanya saja kita tidak pede untuk berdoa, itu masalahnya. Kita tidak pede untuk berdoa. Kalau tidak ustadz tidak berdoa. Khair Pak. Ya, kalau tidak ustadz tidak berdoa. Rasanya tidak afdol kalau tidak ustadz yang berdoa. Itu tidak percaya diri kita. Harusnya kita percaya diri, kita berdoa, kita doakan. Insya Allah doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Nah, demikian ya. Jadi kalau tadi yang terkait dengan pertanyaan kebiasaan-kebiasaan tersebut, itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya. Ini tidak ada kaitannya dengan akikahnya, tidak terkait dengan pemotongan hewan akikahnya. Yang jelas kalau akikahnya tadi, yang ritual-ritual tadi ada muqaddimahnya, ada penutupannya tadi gitu kan setelah diakikahkan, itu hal yang berbeda. Akikahnya sudah terpenuhi dengan disembelihnya seekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki. Itu sudah terpenuhi. Yakni mengalirkan darah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, ya, dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Itu sudah terpenuhi akikahnya. Terkait dengan ada sebelum menyembelih ada ritual, sesudah menyembelih ada ritual, itu tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan. Tapi akikahnya sudah terpenuhi. Allah Ta'ala alam. Ini sambil menjawab masih banyak pertanyaan, ini gimana caranya ya? Giliran kita selesai jawab, teleponnya nutup. Giliran mau jawab, ini belum selesai pertanyaannya. Khair ya. Jadi yang mana bisa dijawab aja. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita cukupkan. Silakan. Akikah ya? Oh iya. Pembagian daging akikah ya, terkait dengan pembagian daging akikah. Ini tidak ada dalil tegas tentang pembagiannya. Tidak ada dalil yang tegas tentang pembagiannya. Boleh dimakan semuanya? Boleh. Mau disedekahkan semuanya? Boleh. Mau dibagikan mentah? Boleh. Tapi yang dianjurkan adalah dibagikan masak. Kenapa? Karena terkadang kalau kita bagikan kambing,
Tidak pandai orang mengolah kambing. Kan begitu ya. Ya, jangan-jangan kambingnya cuma sedikit gitu kan. Mau ke pasar beli bumbu tanggung. Gitu kan. Kecuali kalau dikasih 1 ekor kambing mentah nggak apa-apa. Kan gitu kan. Ya. Ya Pak ya, tidak ada dalil yang tegas terkait dengan hal tersebut. Jadi apa saja boleh. Yang utama kalau mau dimasak itu lebih baik. Mau dibagikan langsung, mengundang orang makan, bebas, boleh. Baik, silakan ada pertanyaan? Sebentar ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari mana? Dengan siapa? Ini dari sore Ustaz. Ya Pak. Halo. Lanjut Pak, silakan. Ini masalah apa? Masalah akikah. Iya, silakan Pak. Ini kan kami ada niat akikah untuk Iya. anak. Iya. Tapi akikah itu sapi. Akikah sapi niatnya. Oke. Iya, tapi niatnya sapi. Tapi itu dipotong untuk sekalian dipotong untuk hajatan apa pesta. Bisa enggak Ustaz? Oh iya, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak ya. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapi ya. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya ingin menyembelih sapi. Niatnya akikah anaknya sekaligus untuk pesta hajatan. 1 ekor sapi, niatnya untuk akikah anak dan sekaligus juga untuk walimah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ke 1 anak ya. Ini pertanyaannya adalah 1A. Ini pernyataannya tadi adalah 1 anak. Tapi sekalian untuk walimahan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita pilih satu-satu. Tadi kan sudah disebutkan, yang utama yang kita harus dahulukan, yang kita utamakan adalah sunnah tersebut yang kita hidupkan. Bahwa sunnahnya adalah akikah di hari yang ke-7. Kalau tidak bisa di hari ke-7, kapan mampunya. Tapi akikahnya adalah hewannya. Akikah itu adalah hewannya. Hewannya adalah kambing. Hewannya adalah kambing. Ini yang harus kita kedepankan. Ya. Syiar ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kita. Ya. Jangan kemudian sapi jadi alternatif utama. Setelah ini sapi yang ya, jadi mayoritas masyarakat malah berakikah dengan sapi. Tidak. Ya. Tapi yang utama adalah kambing. Akikah itu adalah kambing. Cuman kalau pertanyaannya bolehkah dengan sapi? Jawabannya Jawabannya adalah boleh. Terpenuhikah akikahnya? Jawabannya terpenuhi akikahnya. Nah sekarang akikahnya ini tadi kan bebas. Penyalurannya kan bebas, pembagiannya. Mau dimakan semuanya, mau dibagikan ke orang lain, itu terserah. Tapi tujuannya apa? Terkait dengan kelahiran anak. Ini momennya adalah kalau memang itu bisa terkait juga dengan kemudian dagingnya ini untuk walimah. Boleh atau tidak? Untuk hajatan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah jangan menjadikan ini sebagai kebiasaan dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang utama. Karena kalau tidak nanti hari ke-7 kelahiran akikah itu akan bergeser kepada hari pernikahan. Nanti akan timbul apa? Sunnahnya akikah adalah ketika hari pernikahan. Ya. Di jamak takhir aja. Iya kan? Enggak sholat aja di jamak takhir gitu kan. Menyembelih juga di jamak gitu ya. Di jamak ya. Dan nanti juga akan ada pertanyaan. Kalau pas Idul Adha nanti timbul juga pertanyaan nanti. Bagaimana menggabungkan akikah dengan hewan kurban? Iya kan? Allah Maha tahu dengan niat kita. Allah Maha tahu dengan kemampuan kita. Akikah ya akikah. Hewan kurban ya hewan kurban. Ya. Namun kalau momennya memang hari ke-7 tersebut, ya
adiknya yang ketujuh lahir gitu kan, kakaknya yang pertama nikah, boleh atau tidak? Boleh kan? Boleh. Nah, tetapi yang perlu kita cermati sekali lagi, jangan sampai menjadi kebiasaan masyarakat memahaminya, wah yang lebih baik adalah kita gabung aja lah nanti. Akhirnya di situ setiap kita datang ke kondangan ada tulisan di situ akikah, tapi untuk diperuntukkan untuk undangan walimah. Akhirnya yang lain, oh akikah, walimah. Yang lain bikin lagi besok gitu kan? Anak saya belum akikah, sekalian aja lah akikah, walimah. Bergeser dari kambing ke sapi. Khawatirnya, kalau ditanyakan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tetapi yang dikhawatirkan adalah bergesernya yang sunnah kepada sesuatu yang nanti akan dianggap sunnah lagi. Hanya boleh tadi ya, tapi bukan dihukumi sebagai ya. Sunnah baru apanya? Waktu. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau ditanyakan boleh, jawabannya boleh. Cuman dikhawatirkan waktunya nanti dianggap sunnah. Nah, menggabungkan akikah dengan hidangan walimah. Bisa dipahami? Oke. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengakikahkan anak-anak kita. Maka insyaallah taala Allah mudahkan sesuai dengan kejujuran niat kita. Sesuai dengan usaha kita, Allah akan mudahkan itu. Allah akan mudahkan untuk itu. Nah, nanti ketika kurban, hari raya kurban, kita niatkan juga untuk itu. Insyaallah Allah akan mudahkan untuk itu. Ya, ketika hajatan ya, ya untuk walimah contohnya, insyaallah Allah akan mudahkan untuk hal tersebut ya. Kalau nggak bisa sapi ya ayam juga nggak masalah, kan gitu kan? Ikan juga enak, kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita cermati baik-baik, kita pahami baik-baik. Kalau ditanya boleh, jawabannya adalah boleh. Namun sunnah Rasulullah SAW kita hidupkan. Sunnah Rasulullah SAW kita sebarkan dan kita ajarkan ke tengah masyarakat kita bahwa sunnah hakikah itu adalah 2 ekor kambing untuk 1 anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk 1 anak perempuan, disunahkan di hari yang ke-7. Kalau tidak bisa di hari ke-7, kapan bisa diakikahkan? Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah kalau seandainya di masa kecil seperti yang ditanyakan tadi belum diakikahkan, bolehkah dia berakikah, anak tersebut diakikahkan? Jawabannya adalah ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, mutlak boleh. Kalau semasa kecilnya belum diakikahkan, bolehkah kemudian ketika dia dewasa diakikahkan? Yang pertama, pendapat yang pertama mutlak boleh. Ya, ini pendapat Muhammad Ibn Sirin dan Hasan Al-Basri, ya, dari tabi'in. Ini pendapat tabi'in. Secara mutlak boleh. Pendapat yang kedua bahwa ini adalah tanggungan ayahnya. Boleh tapi untuk ayahnya. Boleh untuk ayahnya. Kenapa? Karena akikah ini adalah hak anak terhadap ayahnya. Hak anak terhadap ayahnya. Ya, jadi yang boleh walaupun anak yang sudah dewasa ini, pendapat yang kedua mengatakan ini hanya untuk ayah. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan tidak disyariatkan. Karena tidak dikenal di kalangan sahabat, ya, mereka berakikah setelah mereka dewasa. Ini tidak dikenal di kalangan para sahabat, mereka berakikah ya, untuk diri mereka gitu kan, atau untuk orang yang dewasa. Ya. Ini pendapat yang ketiga, berpendapat bahwa akikah itu hanya di waktu kecil saja. Namun Allah Ta'ala alam, kalau kembali kita kepada dalil tadi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka di sini boleh siapa saja, apakah dirinya ataukah orang lain. Yang jelas bagaimana dia terbebaskan dari gade tersebut. Ya. Kapanpun dia bisa untuk berakikah. Allahu Ta'ala alam. Demikian ya. Terakhir ya, silakan Ibu. Ya, tadi kan sudah kita ya. Ini satu pertanyaan terakhir, 2 ini Bu ya. 1 aja Bu ya. 1 aja Bu ya. Kan jadi lupa lagi tadi. Apa tadi pertanyaannya?
Kalau anaknya sudah mengakikahkan dirinya, apakah kemudian apakah orang tuanya terhalang dari syafaat anaknya? Jawabannya kan tadi kan dia sudah membebaskan dirinya dengan adanya akikah. Jika makna murtahan yang tadi adalah terhalangnya orang tua mendapatkan syafaat anaknya sampai anaknya tadi diakikahkan, kan begitu ya? Sampai anaknya tadi diakikahkan, maka ketika sang anak sudah mengakikahkan dirinya, berarti kan sudah terlepas dari gade tersebut. Maka insya Allah Ta'ala orang tua tidak lagi terhalang dari mendapatkan syafaat anaknya. Jika memang itu adalah, jika makna murtahan di sini adalah terhalang dari syafaat anak sampai anak tersebut diakikahkan. Allah Ta'ala alam. Demikian. Mohon maaf ini karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada ustaz kita. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.